Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Muba'da, kembali lagi bersama Kimil Sorong Official. Kalian geram enggak ketika ada pencuri dan kalian merasakan pencurian tersebut? Jadi rumah kalian kecurian, sedangkan yang mencuri itu tidak terlihat siapa. Nah, dan itu bukan terjadi satu kali, dua kali, bahkan berkali-kali. Uang 5.000, 20.000, 30.000, bahkan sampai ratusan ribu. Itu kalau terjadi setiap hari rasanya gimana? Pasti sangat nelang saya. Kerja sudah susah-susah payah, setelah mendapatkan cuma hilang secara percuma. Maka bisa kemungkinan itu diambil oleh tuyul atau sejenisnya. Makanya bagaimana caranya kita supaya bisa membentengi rumah ini? Nah, di sini ada kitabnya dari kitab karya orang Kebumen. Jadi kitab ini namanya kitab Khosoisul Kafiyah karya Syekh Musyafa' Ali bin Muhammad Ali, mursyid Thariqah yang ada di Kebumen, yaitu mursyid Thariqah dari Thariqah Syadziliyah. Tapi alangkah baiknya bagi kalian yang belum klik tombol like dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa hidupkan notifikasi tombol loncengnya, dan jangan lupa di share dan komentari dan diamalkan nantinya supaya kita semua sama-sama terbebas dari itu para gangguan-gangguan yang tidak menyenangkan. Ya, itu namanya duit kok kehilangan. Kita nggak tahu siapa yang mencuri. Kita mau lapor ke siapa? Kita nggak punya bukti apapun dan kita tidak bisa menuduh siapapun. Nah, mau gimana lagi? Kita mau nuduh seseorang, sedangkan kita di rumah itu cuma ada kita sendiri dan rumah itu selalu dalam keadaan terkunci. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Ya, ini ya, jadi ketika kita kok minta pertolongan kepada, contoh seperti yang kemarin viral itu ya, minta pertolongan kepada dukun ya, dukun itu nggak mesti bisa. Nanti kitanya malah dimanfaatkan oleh dia karena dia belum tentu bisa, sedangkan dia juga tidak mengalami hal yang sama seperti ini ya. Sedangkan yang mengalami adalah kita sendiri, sedangkan doa orang yang terdolimi itu pasti akan terkabulkan. Nah, kita kan yang terdolimi, kita yang berdoa insya Allah akan terkabulkan. Yang penting intinya satu dalam mengamalkan ini, yaitu mantep. Nah, yang penting mantep bahwasanya ini akan berhasil. Saya ambilkan dari kitab ini ya, kitab Khosoisul Kafiyah. Nanti kita amalkan bareng-bareng ya. Bagi kalian yang seumpama pernah kehilangan dan berkali-kali kehilangan, karena sekarang itu sedang musim. Kemarin tetangga saya yang ada belakang rumah, depan rumah, yang kanan kiri, dan bahkan keluarga saya juga pernah ada yang kehilangan dan berkali-kali. Nah, karena itulah tadi, makhluk halus itu ngambilnya enggak seperti yang kayak di TV. Jadi ambil di selorok, ambil sendiri, itu seloroknya buka sendiri, enggak. Kadang cuma di depan rumah enggak kelihatan, tiba-tiba hilang sendiri itu. Itu di sini kadang juga seperti itu, kadang ada tiba-tiba datang kelihatan. Ya gimana ini, merinding ya. Tetapi nggak apa-apa, semoga nggak terjadi apa-apa. Di sini saya juga sedang sendirian, tapi insya Allah saya tidak akan takut karena semua pertolongan hanya dari Allah semata. Jadi di sini terangkan di juz 1 halaman 41, nomor pembahasan ke-69, berjudulkan ayat kursi tolak tuyul. Jadi di sini pembahasannya membahas tentang menolak tuyul supaya tidak mengambil uang di rumah kita. Enggak cuma tuyul, tapi sejenisnya makhluk halus yang lainnya. Caranya gimana? Yaitu sholat sunnah 2 rakaat ba'da tengah-tengah malam, yaitu jam sekitar jam 1 lah, yaitu sholat sunnah 2 rakaat. Sholatnya sholat apa ya? Sholat sunnah aja. Nah, jadi niatnya saya berniat sholat sunnah, seperti itu aja sudah cukup. Lalu rakaat yang pertama itu membaca Fatihah dan membaca ayat kursi 11 kali. Begitu juga rakaat kedua, yaitu membaca surat Al-Fatihah dan membaca ayat kursi sebanyak 11 kali. Setelah itu siapkanlah kerikil sebanyak 2 butir.
siapkanlah. Jadi kalau tidak ingin ribet-ribet, kalian siapkan dulu itu kerikilnya, lalu membaca ayat kursi lagi sebanyak 100 kali, lalu membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim sebanyak 100 kali, lalu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 21 kali, lalu itu kedua kerikilnya itu ditiupkan gitu. Lalu habis ditiupkan itu kita meminta kepada Allah, ya Allah, semoga engkau melindungi hartaku, semoga engkau melindungi hartaku. Pokoknya intinya kalian berdoa supaya harta kalian itu terlindungi dan selamat dari gangguan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata yang mencuri, seperti itu. Lalu kerikil tadi yang satu dipendam di depan pintu rumah yang bagian depan, dan yang satunya lagi dipendam di pintu rumah yang bagian belakang. Insya Allah hartanya akan selamat. Jadi di depan di depan rumah di bagian pintu itu di bawah dipendam saja di situ, dan di belakang ya, depan belakang harus dikasih. Nah itu karena supaya itu tuyul tidak bisa masuk ya. Dan saya akan cantumkan ini tulisannya. Ini kalian ini boleh kalian screenshot. Ini diamalkan. Ini nggak apa-apa diamalkan, untuk umum nggak masalah. Nah, karena kepada siapa lagi sih kalau kita tidak mengadu selain Allah? Karena hal seperti itu makhluk halus. Kita ngadu kepada kiai, sedangkan kiai itu tidak merasakan. Kita mengadu kepada dukun lah, kita malah sengsara sendiri ya. Kita mengadu kepada kiai, ya kalau kiainya itu bisa, nggak mesti seorang kiai itu pasti bisa, tetapi orang yang terzalimi pasti bisa. Yang penting dengan satu syarat, itu yakin, harus benar yakin. Kalau yakin insya Allah pasti akan bisa. Cukup sekian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa diamalkan ya, supaya harta kalian tidak terhilang-hilangkan secara percuma lagi oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Saya tekankan lagi bahwasanya makhluk seperti itu benar-benar ada ya. Nggak usah disebut tuyul, nggak usah disebut nama-nama itu, tetapi yang jelas itu yang namanya persekongkolan antara manusia dan jin itu pasti ada. Pasti ada karena orang yang ingin mengambil sesuatu secara instan, akhirnya mereka bersekongkol dengan makhluk halus. Dan kata-katanya kalau tuyul itu ngambil uang yang 50 ribuan, 100 ribuan, enggak, nyatanya faktanya yang diambil itu bisa 5.000, 10.000, 2.000 pun bisa dia ambil, karena tuyul itu benar-benar miskin ya. Jadi bagi kalian yang merasa miskin, jangan merasa paling enak. Wah, saya miskin, nggak mungkin dia masuk rumah saya. Nyatanya kemarin ada orang bener-bener nggak punya duit beberapa ribu, disimpan hilang, simpan lagi hilang lagi, simpan lagi hilang lagi. Makanya kita tetap harus hati-hati ya. Dan perlu kalian ketahui lagi bahwasanya sosok tuyul itu nggak seperti yang ada di TV-TV, matanya hitam, dekil, pendek, pakai popok, nggak seperti itu. Ya, jadi rupanya itu bermacam-macam, aneka macam. Ada yang kayak anak kecil. Kadang kita nggak ngeh bahwasanya itu tuyul, ternyata itu tuyul, tapi bentuknya seperti anak kecil yang sedang lari-lari. Larinya itu sangat cepat sekali. Sedangkan kita itu nggak bisa memvonis itu tuyul atau bukan. Makanya alangkah baiknya kita amalkan amalan yang tadi saya sampaikan tadi ya. Dan akhirnya orang-orang yang lemah seperti kita akhirnya kena sasarannya. Tetapi kalau kita nggak membalas, kita sabar, suatu saat dia akan kena karma yang sangat berat. Tetapi kalau kita seperti ini terus, sedangkan kita itu kebutuhannya juga sangat banyak, mau gimana lagi kalau nggak seperti ini? Makanya ayolah kita amalkan. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.